teman-teman, kembali saya datang untuk memberikan tutorial. Kali ini tutorial tentang bagaimana kita menggunakan raport Kurmer. Jadi teman-teman yang di sekolah masih belum punya aplikasi raport yang digunakan sesuai dengan kurikulum terbaru, termasuk perubahan di kurikulum merdeka yang baru-baru ini saya sudah mempersiapkan aplikasi untuk rapor Kurmer terbaru, baik untuk SD maupun untuk SMP. Seperti yang terlihat di depan kita ini adalah beberapa aplikasi yang saya buat, ada 5 di sini. Pertama, rapor Kurmer, baik SD maupun SMP itu ada. Kemudian ada rekap nilai ijazah, ya. Maksudnya di sini nilai ASAJ, ya, dengan nilai-nilai raport sesuai dengan peraturan untuk ijazah baik SD maupun SMP. Kemudian ada satu rekap nilai sumatif semester atau nilai raport khusus untuk mata pelajaran untuk masuk di nilai raport. Jadi ada 2 rekap nilai untuk masuk di nilai raport, kemudian nilai raport itu sendiri. Baik, pertama-tama saya akan memperlihatkan rekap nilai sumatif, ya, semester yang kita akan masukkan di sebagai nilai raport. Ini bagian bawah sekali. Ini saya buka. Bentuknya sederhana seperti ini saja. Jadi pertama mata pelajaran, sesuai dengan mata pelajaran, mungkin per mata pelajaran ini nanti diberi nama. Misalnya mata pelajaran matematika, kita isi dulu. Kemudian kelasnya misalnya, ini tergantung nanti baik kelas 1 sampai kelas 6 SD ya, bisa untuk nilai raportnya. Jadi misalnya di sini saya buat untuk kelas 6. Nah, sekarang sebelum kita mengisi data nilai, kita lihat ada bobot nilai. Jadi ada bobot nilai sumatif materi dan bobot nilai sumatif semester. Seperti kita ketahui, nilai sumatif itu ada 2. Sumatif materi atau sumatif tujuan pembelajaran yang di dalam satu semester bisa saja berbeda untuk setiap mata pelajaran. Ada yang banyak, ada juga yang sedikit TP-nya ya, tujuan pembelajarannya. Contohnya di sini saya memberikan kolom nilai rekap ini hanya 15, paling banyak 15 tujuan pembelajaran. Karena rata-rata memang di bawah 15 jumlah TP ya. Tapi kalau ada yang lebih dari 15 TP dalam satu semester, ini agak kesulitan ya. Ini untuk satu semester ya. Nah, kita bisa tentukan bobotnya bersama dengan bobot nilai sumatif semester. Ya, sumatif materi ini rata-ratanya nanti ada tertulis di sini. Kemudian sumatif semester kita tuliskan di sini. Nah, sumatif semester untuk kelas 6 yang baru-baru ini adalah nilai atau asesmen sumatif akhir jenjang ya, yang kita masukkan. Kalau di kelas 1 sampai kelas 5 itu adalah nilai sumatif kenaikan kelas ya, di sini sumatifnya. Ini tentunya juga sudah rekapan nilai berdasarkan peraturan bahwa kita melakukan penilaian sumatif nanti itu bukan cuma nilai tertulis ya, tes tertulis, tetapi juga tes project atau kinerja ya, bisa berbentuk project, praktik maupun produk. Sehingga selain pengetahuan ada juga nilai keterampilannya di situ dan sikapnya. Ya. Kalau hanya tertulis saja itu hanya pengetahuan saja. Sehingga nanti memang di sini harus ditertibkan para guru untuk jangan hanya melakukan tes tertulis, tetapi juga tes non tertulis atau kinerja, tes penilaian asesmen kinerja ya, yang di dalamnya bisa berbentuk project,
praktik atau produk atau portofolio. Jadi itu termasuk penilaian keseluruhan ya, sangat holistik. Kalau penilaian kinerja itu sudah ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Tetapi kalau tertulis itu hanya pengetahuan kognitifnya saja. Oke, itu di sini penilaian sumatif, asesmen sumatif semesternya itu sudah direkap di sini ya. Sehingga nanti kita tentukan bobotnya dulu. Bobotnya untuk nilai sumatif semester dengan nilai sumatif materi itu biasanya nilai sumatif materi itu yang lebih besar perlu diberikan bobot karena di situ penilaiannya berkelanjutan ya. Penilaiannya berkelanjutan dan hampir semua materi pelajaran itu betul-betul dilakukan penilaian ya, ada asesmennya. Ini seperti ini, ada misalnya ada sekitar TP-nya tujuan pembelajaran ada 15. Berarti 15 itu dirata-ratakan mendapatkan nilai sumatif materi yang lebih komprehensif, memperlihatkan nilai capaiannya siswa. Sehingga itu perlu diberikan bobot lebih tinggi ya dibanding sumatif semester yang sesaat saja siswa itu melakukan kegiatannya di akhir semester. Bisa saja dalam keadaan yang kurang fit atau ya sakit atau bagaimana sehingga nilainya agak jelek di situ, sehingga itu tidak bisa terlalu diberikan bobot besar. Jadi biasanya di sini contohnya di sini bobot nilai sumatif materi 3 dan bobot nilai sumatif semesternya 2. Itu yang paling umum. Ada juga yang tulis bobot nilai sumatif materinya 2 dan bobot nilai sumatif semesternya 1. Itu bisa. Jadi misalnya di sini saya tentukan 3 dan 2 ya. Jadi kita tentukan dulu bobotnya ini sehingga nanti secara otomatis akan terhitung. Jadi ini sudah dibuat sedemikian rupa perumusannya sehingga ketika kita mengisi di sini akan merubah ya, bobot yang kita isi di sini akan merubah bentuk penilaian nilai akhirnya, rekap nilai akhirnya karena sudah dimasukkan dalam perumusan nilainya. Nah, misalnya di sini saya masukkan nomor induk ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Nama Bongga ya. Kemudian misalnya nilai tujuan pembelajaran atau sumatif tujuan pembelajaran pertamanya itu misalnya 70. Ini contoh saja ya. Kemudian di sini 80. Di sini 90. Nah, di sini misalnya 85 ya. Kita isi saja ini misalnya ya. Di sini 65. Di sini 70. Dan mungkin sampai TP ke-8 lah. Ya. 60 sampai TP ke-8, 90 misalnya di sini ya. Maka di sini langsung muncul nilai rata-rata semesternya. 76. Jadi ini kalau dirata-ratakan semua adalah 76. Nah, ini nilai raportnya masih rendah karena sumatif semesternya belum masuk ya. Ini misalnya saya masukkan nilai sumatif semesternya misalnya 80. Maka nilai terakhir nilai raportnya langsung muncul 78 ya. Nah, itu karena sudah diakumulasi dengan bobot nilai yang di atas ini. Nah, seperti itu pengisiannya, teman-teman. Nah, mudah karena ini saya buat untuk memudahkan perhitungan saja. Nah, deskripsi di sini diisi dari capaian TP yang paling tinggi dan paling rendah. Misalnya di sini TP paling tingginya adalah TP 8 dan TP 3 ya, 90. Nah, kita bisa mendeskripsikan TP yang paling tinggi ini boleh satu atau dua-duanya kita masukkan. Dan yang TP terendah adalah TP 7 ya, 60. Nah, itu yang kita deskripsikan. Hanya TP yang paling tinggi dan TP yang paling rendah kita deskripsikan di situ. Tujuan pembelajaran ini masih rendah karena bagaimana, kemudian yang sudah bagus. Iya, jadi hanya itu deskripsinya. Menjelaskan 2 TP terendah dan tertinggi ya, masing-masing terendah dan tertinggi. Saya rasa seperti itu saja mengenai rekap nilai raport. Nah,
Dari rekap nilai raport ini nanti kita masukkan di aplikasi raport ya. Untuk membuat raportnya siswa itu sudah ada aplikasi yang saya buat, dan nilai yang ada di sini, nilai raport misalnya matematika ini, nah ini bisa dimasukkan nanti ke dalam nilai raportnya ya. Nilai yang ada di sini nilai raport dengan deskripsinya. Nah, sekarang kita masuk di nilai raport ya. Nah, aplikasi raport di sini saya kasih contoh raport Kurmer untuk SD ya. Saya buka dulu. Nah, ini sudah kelihatan ya. Raport Kurmer untuk SD ya. Terbagi dua ya. Saya akan jelaskan cara penggunaannya. Ada terbagi dua. Yang pertama di atas ini, yang warna biru di atas ini ada isi database ya. Nah, ini isi database. Ini untuk mengisi semua informasi tentang nilai-nilai siswa dalam satu mata pelajaran, dan itu diisi oleh, dalam hal ini nanti diisi oleh wali kelas. Jadi wali kelas ini akan mengisi, mendapatkan nilai-nilai tadi dari semua mata pelajaran. Ini kalau di SMP ya. Kalau di SD ya tetap satu guru yang menangani ini, kecuali guru agama, guru penjas ya, itu akan mendapatkan rekap nilai seperti tadi, dan guru walinya akan mengisinya di sini, isi database. Saya perlihatkan ya, kita pertama-tama memang harus mengisi database-nya. Database-nya itu mulai dari sini, nama siswa, NISN. Ini kalau baru kita mengisi ya, belum ada sama sekali kita mengisi, ya kita harus mengisi dulu. NISN, nomor induk, tempat tanggal lahir ya. Ini kita isi, jenis kelamin, agama. Ini hanya informasi umum dulu ya, masing-masing semua. Lalu masuk nilai. Di sini mulai dari nilai agama, nilai pendidikan agama dan budi pekerti ya. Kemudian seterusnya ini nilai yang kalau di SD ya ada 9, kalau tidak salah 9 mata pelajaran. Nah, di sini ada nilai dan deskripsinya mata pelajaran tersebut, yang dari rekap nilai semester tadi ya. Rekap nilainya semua untuk nilai raport itu yang dimasukkan di sini. Setelah itu ada deskripsi kokurikuler. Jadi setelah intrakurikuler selesai, ada 9 mata pelajaran, maka masuk di deskripsi kokurikuler. Ini kita menuliskan deskripsi capaian kokurikuler siswa, yang dalam hal ini kan karakter. Jadi itu juga sama dengan deskripsi intrakurikuler. Deskripsi kokurikuler ini berisi 2 capaian siswa terhadap karakter yang paling tinggi dan paling rendah. Ya, dari 8 karakter yang ada, dimensi profil lulusan, itu yang mana yang lebih paling tinggi dan yang mana paling rendah, itulah yang dideskripsikan di sini ya. Kemudian pramuka ya, ekstrakurikuler ini pramuka wajib. Kemudian di sini saya membuat 3 pilihan eskul yang lain. Jadi kalau cuma 2 ya bisa diisi 2, kalau cuma 1 pilihannya ya silakan tulis 1, kalau ada 3 ya silakan tulis 3. Ini maksimal 3 memang, dengan pramuka ada 4 ya. Itu tidak boleh juga terlalu banyak ekstrakurikuler yang diambil oleh anak-anak ya. Jadi condong kepada yang paling dia sukai, terutama pilihan ya. Nah, ini bisa ditulis nama eskulnya dulu. Nah, kan beda-beda setiap sekolah. Jadi misalnya di sini bola voli ya, olahraga, atau seni musik atau apa ya, yang diikuti di sekolah, atau misalnya UKS ya. Bisa ditulis di sini dulu, lalu nilai deskripsi eskulnya ya. Bagaimana dia mengikuti, dideskripsikan di sini, apakah sangat baik ya, atau belum cukup, belum bagus di dalam melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler tersebut, atau bagaimana. Ini dideskripsikan di sini ya. Kemudian setelah ekstrakurikuler, di sini yang berikutnya adalah sakit izin alpha ya, absensi siswa. Di sini bisa ditulis. Selanjutnya ada catatan wali kelas. Ini catatan wali kelas menyangkut bagaimana paling bagus kalau prestasi siswa ya.
atau hal-hal yang menjadi yang positif dari siswa, ya, baik karakter, pengetahuan, ya, prestasi, ya, sikap, apa yang menjadi perhatian kita untuk dikembangkan oleh siswa itu boleh dijadikan catatan wali kelas di sini. Kemudian yang berikutnya tanggapan orang tua wali murid. Nah, itu nanti memang di dalam kurikulum raport yang terbaru itu sudah ada kolom ini, ada bagian di raport tanggapan orang tua wali murid atau wali murid. Itu biasanya dituliskan orang tua atau wali murid pada saat dia menerima raport anaknya untuk sebagai catatan juga ke sekolah, ya. Kemudian nama orang tua wali, ya, di sini ditulis nama orang tua atau wali. Kemudian di sini kalau keputusan naik kelas, naik atau tinggal, ya. Jadi misalnya ini adalah kegiatan semester sumatif semester atau sumatif kenaikan kelas, ya. Jadi sumatif kenaikan kelas itu adalah perlu ditulis keputusan naik atau tinggal kelas. Jadi kalau dia naik, maka berdasarkan misalnya ditulis berdasarkan capaian hasil belajar siswa selama 1 tahun, ya, pembelajaran, maka diputuskan siswa naik atau murid naik ke kelas 5. Nah, kalau misalnya tadi ini kelas 4, ya. Nah, ini bisa ditulis keputusan siswa naik ke kelas 5. Itu saja ditulis, ya. Nah, atau dia tinggal. Nah, siswa tinggal di kelas 4. Misalnya seperti itu. Kemudian yang berikut, keputusan kelulusan. Ini keputusan kelulusan kalau kebetulan ini kelas 6 misalnya. Absen kelas 6. Raport kelas 6 yang kita buat. Nah, di bagian akhir semester atau maksudnya asesmen sumatif akhir jenjang, biasanya raportnya ini ditulis bagian kelulusannya. Ya, kalau memang berdasarkan kesepakatan dia lulus, kita tulis lulus. Tetapi kalau dalam kesepakatan ternyata dipertimbangkan tidak lulus, maka ditulis di sini tidak lulus, ya. Nah, itu tergantung dari kelasnya masing-masing tadi. Kalau di sini kelas 5 mungkin ini belum diisi. Hanya di keputusan naik atau tinggal, ya. Atau kalau dia masih di semester 1, itu dua-dua belum diisi, ya. Kalau dia masih di semester 1, kalau setelah semester 2 masuk semester 2 ini nanti kenaikan kelas, maka ini keputusan naik kelas dan tinggal kelas itu diisi, ya. Di kelas 1 sampai kelas 5, ya, untuk SD. Nah, yang berikutnya jangan lupa di bagian data umum ini. Di bagian data umum ini harus diisi semua, ya. Nama satuan pendidikan, ya, saya geser dulu. Sini nama satuan pendidikan, ya. Misalnya SMP berapa, ya, SD, ya, SD, SDN 1 Bambang misalnya. NPSN-nya diisi, NIS atau NSS atau apa di sini, ya. Nomor yang lain. Nama satuan, alamat satuan pendidikan, alamatnya di sini kelurahan atau desa, kecamatan dan kota atau kabupaten di sini. Selanjutnya provinsi, website kalau ada, email juga sekolah kalau ada. Kemudian di sini nama guru kelas atau wali yang bertanda tangan di raport itu. Ini ditulis. Kemudian NIP guru kelas juga di sini diisi. Kemudian nama kepala sekolah juga diisi di sini. NIP kepala sekolah juga diisi di sini. Kemudian kelas, ya, kelas berapa, semester berapa, tahun pelajarannya. Nah, kemudian di sini ada tanggal, tempat dan tanggal raport di semester ini. Nah, jadi ini penandatanganan nanti raport ini di tanggal dan tempatnya di mana. Ini ditulis di sini, ya. Tempat dan tanggal raport pada ID siswa. Kalau yang ini pada identitas siswa di depan itu. Berarti ini biasanya di tempat dan tanggal raport pada saat siswa pertama kali masuk di sekolah itu sebenarnya ini, ya. Nah,
tanggal, tempat, dan tanggal siswa di ID siswa itu di depan raport maksudnya ini. Ini satu kali saja diisi. Kalau yang ini tentunya berbeda untuk setiap kita mengisi raport itu kita mengisi ini ya. Kemudian fasenya ya, fase A, B atau C. Nah, itu yang kita isi teman-teman. Nah, setelah kita isi ini nanti itu kita kembali ke Belanda. Setelah isi database semua diisi, tadi kan kita belum sempat isi semua ya, untuk mempercepat saja. Nah, kalau sudah diisi, maka akan otomatis muncul di sampul raport. Nah, ini sampul raport untuk SD ya. Ini belum muncul ya, karena kita belum isi tadi. Jadi saya tidak isi supaya teman-teman bisa melihat bahwa ini dia nol di sini, karena ini hasil dari isian kita tadi akan masuk. Ya, nama peserta didik sini juga akan masuk, dan NISN-nya juga di sini. Nah, supaya teman-teman bisa lihat di sini saya belum isi ya. Nah, sekarang saya coba mengisinya ya. Nah, saya coba mengisi kembali ke isi database tadi. Nah, nama siswa ya. Misalnya di sini nama siswanya. Saya mengisi ya Bongga ya misalnya. Bongga. NISN-nya saya tulis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Dan seterusnya. Ini saya percepat saja. Ini kalau diisi semua nanti data-data yang lain akan terisi juga semua. Sehingga memang harus diisi semua dulu ya. Tapi karena saya mau cepat, kita langkai saja ini. Nah, saya isi saja satu ini ya, nilai agama misalnya 80 ya. Nah, kemudian di sini deskripsi pendidikan agama dan budi pekerti ini sebenarnya nanti bisa ditulis agama apa ya. Lebih jelas lagi, misalnya agama Islam atau agama Kristen dan seterusnya. Misalnya di sini saya tulis saja baik sekali. Misalnya ini sebenarnya bukan begitu ya. Baik sekali. Sebenarnya di situ ditulis tujuan pembelajaran yang paling tinggi dan yang paling rendah dideskripsikan. Ya, oke, satu saja ini ya. Kemudian yang lainnya, misalnya diisi semua dulu. Saya sebagai sampel saja satu. Kemudian nanti masuk di deskripsi co-curricular saya tulis saja baik sekali. Ya, ini juga hanya sekedar mengisi saja ya, karena deskripsi co-curricular juga itu dimensi apa yang baik dan dimensi apa yang masih belum bagus itu dideskripsikan. Misalnya ini juga pramuka baik ya. Ini hanya untuk mempercepat ya teman-teman. Kemudian nama eskul pilihan, misalnya kalau ini pramuka tadi wajib. Nah, eskul pilihan ini sesuai dengan keadaan sekolah. Misalnya saya tulis ini takro ya, misalnya takro. Nah, misalnya di sini baik sekali ya deskripsinya, baik sekali ya. Sebenarnya saya singkat-singkat saja. Sebenarnya ya, paling bagus kita uraikan dengan deskripsikan dengan panjang ya, sehingga disesuaikan dengan capaiannya siswa. Nah, ini pilihan ekskul pilihan kedua saya langkai saja ya, sebagai sampel saja. Sakitnya misalnya 10 ya, izin 10 misalnya ya, alpha 10. Kemudian catatan wali. Nah, ini catatan wali sebenarnya tidak perlu diisi, karena nanti catatan wali itu maaf, bukan orang tua ya. Kalau catatan wali tetap kita isi, tentunya dengan catatan misalnya prestasinya apa. Misalnya siswa berprestasi dalam olahraga takraw. Bisa juga dikatakan di situ dengan bukti menjadi juara pada pertandingan apa ya, di ajang apa. Saya seperti itu. Ini contoh saja. Tanggapan orang tua ini yang tidak perlu diisi ya, karena itu nanti orang tua yang isi. Yang berikut, nah ini nama orang tua misalnya ya, Sambo misalnya ya.
keputusan naik tinggal kelas. Kalau yang semester 2 ini berarti dia perlu ditulis sini, naik kelas misalnya ya. Naik kelas, misalnya ini kelas 5, maka dia naik kelas 6 ya. Naik ke kelas 6. Naik ke kelas ya. Naik ke kelas 6. Nah, ini keputusan kelulusan kita langkai saja. Nanti itu di kelas 6 ya. Nah, ini saya kasih contoh di kelas 5. Oke. Nama satuan pendidikannya misalnya SMP, SD ya, SDN 001 Bambang. Oke. Kemudian NPSN-nya ya misalnya 123456789 ya. Dan seterusnya nih ya. Ini contoh saja. Misalnya kecamatannya Bambang. Ya, Kecamatan Bambang. Tulis saja Kecamatan Bambang. Kemudian Kabupaten Mamasa. Provinsi Sulawesi Barat ya. Provinsi Sulawesi Barat. Oke. Yang berikutnya terus ini nama guru atau wali kelasnya ya. Nama guru kelas atau wali kelas. Ini misalnya Maria ya. Maria. Ini gurunya misalnya 123456789. Nama kepala sekolah misalnya Domingus DP. Nah, ini kepala sekolah juga misalnya 234567891. Oke. Kelasnya tadi kelas 5 misalnya. Semesternya semester ya, karena naik kelas berarti semester ganjil. Semester genap ya, sorry. Semester genap. Tahun pelajaran misalnya 2025 2026. Oke. Tempat dan tanggal rapor di semester ini. Misalnya nanti bulan 6 ya. Misalnya tanggal 4 atau tanggal 24 ya. Juni 2026. Oh, di sini tempatnya ya, ada juga tempatnya misalnya Bambang ya. Oke. Nah, ini saya lengkapi saja. Fasenya fase C ya, fase 5. Oke, itu saja yang saya isi. Nah, nanti kita kembali. Maka akan kita cek ya. Sampul raportnya apakah sudah terisi. Kita klik sampul raport. Ternyata sudah terisi di sini ya. SDN 001 Bambang, Kecamatan Bambang, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Kemudian namanya juga sudah terisi di bawah ya. Bonggah dan NSN-nya ya. Yang kita isi tadi. Nah, ini otomatis ketika kita semua isi maka di sini akan terisi semua juga. Saya kembali ke beranda. Kemudian identitas sekolah. Kita klik di sini. Kebetulan yang saya isi tadi hanya ini ya. Ini yang alamat kelurahan desanya belum saya tulis semua ya, website emek. Ini yang saya sudah tulis yang ada ya. Nah, kita kembali lagi. Ini dokumennya umum untuk semua siswa ya. Kembali ke identitas siswa. Nah, ini yang saya tulis hanya namanya saja tadi ya. Ya, ini belum saya isi semua kecuali nama saja. Nah, sekarang saya kembali di nilai. Nah, nilai juga hanya satu tadi yang saya isi ya. Itu nilainya di sini 80. Saya tulis saja singkat, sangat baik sebagai contoh saja. Dan ada beberapa datanya siswa saya sudah isi juga tadi di atas. Ada Bongga, NISN-nya, kemudian sekolah, kelas,
semester, dan tahun pelajaran itu ada. Yang ini saja alamat tadi saya tidak isi ya. Nah, jadi dia akan terisi otomatis semua ketika kita tulis di database tadi. Jadi ini tinggal kita print ya, tinggal kita print. Ini juga kokurikuler tadi dibawa, nilai kokurikulernya. Saya hanya singkat saya tulis sebagai contoh saja, baik sekali. Kemudian kita kembali lagi, ini untuk nilai intrakurikuler. Sekarang kita masuk di keterangan semesternya ya. Kokurikuler tadi ya dengan intrakurikuler. Sekarang kita masuk keterangan semester 1. Ini maksudnya keterangan semester 1 kalau baru nilai yang kita masukkan itu nilai semester 1. Kalau tadi kan kita kasih contoh nilai semester 2-nya. Ya, jadi di sini pasti tidak terisi ya. Walaupun terisi itu kita tidak perlu print karena ini bukan yang itu nilainya ya. Ini ada pramuka dengan takraw tadi kita isi ya. Siswa berprestasi dalam olahraga takraw. Tapi ini kita tidak print karena bukan tujuan kita mengisi menulis nilai semester 1, tapi nilai semester genapnya ya, semester 2. Nah, di sini keterangan kenaikan kelas lah yang semester 2 ya. Oke, kita klik di sini. Maka muncul tadi ya semua juga pramuka, ini ekstrakurikulernya. Kalau yang intrakurikulernya dengan kokurikulernya sudah ada tadi di bagian nilai pertama. Kemudian nilai bagian kedua ini adalah nilai ekstrakurikuler. Ya, ini karena ada 2 saja kita tulis. Ya, kemudian sakit izin tanpa keterangannya tadi kita isi 10 semua ya. Ini sudah muncul. Catatan wali kelas juga di sini, siswa berprestasi dalam olahraga takraw. Dan keputusan naik kelas dan tinggal itu tertulis ini berdasarkan pencapaian kompetisi pada semester ganjil dan semester genap, peserta didik ditetapkan naik ke kelas 6 ya, karena dia kelas 5 di sini ya. Ini catatan orang tua nanti ya. Kemudian di sini sudah ada tanggal tadi ya, Bambang 24 Juni yang kita isi, tanggal pengisian raport. Kemudian ada nama orang tua Sambo, ada wali kelasnya Maria, dan kepala sekolahnya Domingus tadi ya. Nah, ini dia akan terisi sendirinya. Nah, sekarang begini teman-teman. Ketika kita sudah mengisi semuanya, maka tinggal bagaimana cara print ya. Nah, cara printnya itu bisa dengan langsung mengklik tanda panah ini. Ini ada beberapa di sini ya. Kalau ini beranda, ini kita kembali ke beranda tadi. Misalnya ini ya, ini berandanya. Nah, kalau kita mau kembali ke nilai tadi, keterangan kenaikan di sini ya. Nah, kalau kita mau masuk ke database, kita klik saja ini. Ya, ini database-nya. Kalau kita mau ganti atau mengisi yang masih kosong, nah kemudian kita kembali ke ini, kita klik kembali ke beranda tadi. Nah, sekarang kembali ke keterangan kenaikan tadi. Ini masih ada 2 di sini ya. Ini di bagian atas kali ini yang warna orange itu tertulis nomor 1. Itu artinya ini yang kelihatan ini adalah nomor urut 1 pada nama siswa yang kita urut dari atas di database. Nah, ini database tadi itu nama siswa di sini adalah Bongga ya tadi, karena memang kita di situ ya. Nah, ini ya, Bongga. Ini Bongga. Jadi urutan pertama Bongga, urutan kedua masih kosong. Misalnya urutan kedua ini misalnya Arwan ya. Nah, seperti ini. Ya. Nah, kita kembali, maka nanti di misalnya saya klik ini kenaikan, keterangan kenaikan ini masih Arwan punya Bongga karena nomor 1 ya. Saya ke identitas siswa, ini masih Bongga karena 1 ya, nomor urut 1 tadi. Dan ketika saya ganti dia menjadi nomor 2, saya tulis 2 di sini, saya ganti nomor 2 lalu saya enter. Nah, ini kalau kita terhubung dengan printer, maka nomor 2 langsung terprint ya, nomor yang kita tuju ini ya, contoh. Nah, ini karena tidak tersambung dengan printer, maka ini muncul Epson atau printer tidak siap ya.
Tapi ini kalau terhubung dengan printer, maka langsung printer kita memprint halaman kedua, yaitu halaman siswa di Aruan ini, ya. Aruan ini halamannya akan terprint di printer kita, gitu ya. Nah, begitu juga kalau kita ganti lagi menjadi 3, lalu kita enter, ya nomor 3 langsung terketik, terprint, ya. Nah, cara memprint yang lain itu kalau kita klik yang ini, tanda panah. Nah, ini tanda panah mundur, ini tanda panah maju. Kalau kita klik tanda panah maju, kita klik begini, maka muncul 3. Nah, itu artinya otomatis nomor 3 terprint. Ya. Kalau kita mundur, misalnya begini, 2 kali, itu berarti ada 2 yang terprint. Nomor 2 dan nomor 1 yang kita tuju. Jadi seperti itu teman-teman. Caranya kita memprint hasil dari tentunya kita melakukan ini salah satunya ini kita lakukan untuk memprint ini, perintah menuliskan atau mengklik tanda maju dan mundur ini kita lakukan setelah dipastikan bahwa semua data yang kita isi itu sudah benar dan terisi semua, ya. Sehingga kita bisa memprint. Kita juga dapat print file untuk kita simpan sebagai dokumen PDF. Ya, saya berikan contoh. Namun ketika printer tidak terhubung dan kita ingin memprint file supaya kita simpan dalam bentuk PDF, itu bisa. Kita lakukan dalam bentuk, misalnya, kita klik dulu file di sini. Ya, seperti biasa kalau kita mau mencetak, kita cetak di sini, kita pilih cetak. Di bagian sebelah kiri ini ada tulisan cetak, kita cetak atau print, ya. Nah, muncul opsi print seperti ini, lalu kita pilih di bagian Microsoft Print to PDF. Di sini ya. Ada yang offline, ada yang Microsoft Print to PDF. Ini yang kita klik ya. Ini yang kita klik. Nah, ketika sudah diklik begini, kita kembali ke file tadi. Nah, kita tinggal memprint nomor berapa yang kita ingin, urutan berapa siswa ya. Nah, misalnya saya ingin di urutan pertama, saya tulis 1 lalu saya enter. Ya. Saya tulis 2 dulu ya, 2 lalu saya enter, maka akan muncul permintaan seperti ini untuk menyimpan di mana file PDF-nya nanti. Nah, misalnya saya akan menyimpan di file D ini, saya beri nama folder baru ya. Folder baru ini misalnya dokumen ya. Dokumen rapor kelas, misalnya kelas 4 atau kelas 5 tadi ya. Nah, kelas 5. Nah, ini saya masuk di dalam yang saya folder yang saya bikin. Nah, kemudian saya buat folder baru lagi. Folder baru dengan nama anak tersebut. Nah, misalnya tadi nomor 2 adalah Aruan misalnya ya. Aruan. Jadi saya tulis saja namanya Aruan. Nah, ini file raportnya Aruan. Ya, saya masuk lagi di situ. Lalu nanti saya tinggal save di sini. Saya save. Oh, saya tulis dulu namanya ya. Ini di bagian nama ini kita tulis nama dari file ini. Ini kan adalah ekstrakurikuler ya. Kegiatan ekstrakurikuler. Ya, file ekstrakurikuler dan pernyataan kenaikan kelas ya. Saya tulis saja dulu ekstrakurikuler ya. Nah, saya klik saja ya, save. Itu saja namanya ekstrakurikuler. Nah, maka akan tersimpan file ini ya, file ekstrakurikuler ini ya, beserta tanda tangan dan lain sebagainya. Ini ada sakit izin apa. Halaman ini akan tersimpan dalam bentuk PDF di file yang saya perlihatkan tadi. Ya, tempatnya ini dokumen raport ya, kelas 5. Saya masuk. Saya perbesar dulu.
Ya, ini aruan. Nah, ini ekstrakurikuler ya. Jadi kalau kita buka, dia berbentuk seperti ini, PDF. Ya, terisi pramuka. Ini kan saya belum isi semua ya. Kalau kita isi semua akan terisi semua ini. Ya, seperti ini nanti. Ya, ini juga orang tua siswa namanya belum dituliskan. Ya. Oke, jadi seperti ini. Nah, kalau kita mau memprint yang lainnya lagi, misalnya, ya, contohnya di sini saya kembali. Kita mau print di bagian lain. Saya kembali ke beranda dulu. Nah, di sini tadi misalnya kita mau print keterangan kenaikannya. Oh, tadi sudah ya. Ini keterangan kenaikannya tadi yang ini, ya. Kemudian kita ke beranda. Oh, nilai belum. Ya, ini. Misalnya ini nilainya bongga ya. Nah, nilainya aruan tadi yang kita mau di urutan kedua. Berarti kita ganti nih urutan kedua, lalu kita enter. Nah, maka dia menyimpan PDF lagi di aruan tadi ya. Ekstrakurikuler. Ini kita ambil, kita tulis sebagai nilai intra ya. Intrakurikuler dan kokurikuler. Iya, karena ini halamannya ini adalah halaman yang memuat nilai intrakurikuler dan kokurikuler. Kita save saja dulu. Nah, ini teman-teman bisa lihat di bawahnya ini kan kokurikuler. Nah, kemudian di atasnya ini intra. Jadi kita cek dulu apakah ada di dalam. Oh ya, betul ya, ini sudah ada. Kita buka. Nah, bentuknya tadi kurang bagus ya, karena agak ini kita ulangi ya, karena terpotong di sini tadi saya lihat. Nah, kita ulangi lagi kembali karena saya sudah perbaiki. Kita tinggal sorong saja ini ya, sorong karena tadi terlalu keluar begini sehingga di sini dia terpotong, sehingga nanti kita harus masukkan lagi kembali. Nah, seperti ini. Lalu kita kembali print ya. Caranya kita enter, tulis nomor 2 dan enter. Oh, ternyata tidak bisa ya. Saya kembali dulu ke 1. Ini saya cancel saja. Lalu saya klik nomor 2 lalu enter. Ya, kembali sama. Nah, kita tulis intrakurikuler. Intrakurikuler dan kokurikuler. Ini halamannya ya. Kita save. Ya saja, ditimpa ya. Nah, ini sudah benar, teman-teman. Ya, seperti ini bentuknya. Ya. Ini kalau sudah diisi semua muncul ya nilai-nilainya. Ya, di bawah juga ini kokurikulernya akan muncul nilainya. Ya, saya rasa seperti itu. Lanjut. Jadi kita bisa memprint semuanya ya. Kalau kita kembali lagi ini termasuk juga sampul identitas sekolah, identitas siswa tadi aruan ya. Kita klik di sini identitas ini masih bongga. Kalau kita klik nomor 2 lalu kita enter, maka di sini akan yang muncul nanti ini adalah aruan ya, aruan yang saya tulis namanya. Nah, misalnya di sini adalah keterangan biodata peserta didik ya. Saya tulis saja biodata peserta atau murid ya. Singkat saja. Murid. Oke, saya save. Nah, di sini muncul aruan ya. Dan akan terprint tadi biodata murid ini. Ya, ini aruan ya. Nah, ini kalau datanya yang lain kan belum diisi. Dia akan terisi sendiri di sini sesuai dengan namanya. Ini kepala sekolah ya. Ya, saya rasa seperti itu sehingga ini terdokumentasi untuk setiap siswa ya. Dokumen rapot kelas 5 ini kalau kita mau buat bongga juga buat lagi folder baru. Demikian seterusnya sejumlah siswa sehingga dokumennya aman ya di dalam bentuk PDF. Tinggal kalau mau di print lagi tinggal dicari lalu di print filenya ya. Seperti itu
Kita ke beranda lagi misalnya, kita klik dan misalnya ini keterangan lulus ini belum kita lakukan. Nanti kelas 6 ini, contoh yang tadi kelas 5, ya, misalnya kelas 6 di semester 2 nanti, ya sementara sekarang ya, ini kita bisa pakai juga, tapi yang kita isi adalah keterangan lulusnya. Ya. Nah, contohnya keterangan lulusnya seperti ini. Ya. Nah, ini juga misalnya nomor 1 sudah tertulis di atas. Kalau kita klik ini, tanda panah maju berarti masuk di nomor 2. Saya rasa sudah cukup ya. Contoh yang saya berikan, penjelasan atau tutorial penggunaan aplikasi raport ini. Adapun kalau teman-teman berkesulitan bisa menghubungi saya kalau misalnya penggunaan raport ini ada yang tidak sesuai dengan penjelasan saya. Karena bisa saja aplikasi ini ketika kita kirim dan masuk di laptop masing-masing itu ada beberapa gangguan. Terutama ketika teman-teman baru membukanya, itu biasanya kita harus enable dulu ya, enable. Biasanya ada kuning di atas muncul, itu tidak bisa kita melakukan perubahan dalam aplikasi ini kalau kita belum enable di atas. Jadi biasanya muncul seperti itu. Rasa demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu pada pertemuan tutorial berikutnya.